print TR Telegram dari Kapolri, gue munculin di sana 2016 itu menengah masih apa. Sedangkan video call pangkat melati 2. Dia lupa kalau gue ini istri satu-satunya bukan simpanan. Sehingga gue akan memeriksa HP, rekening, dan lain sebagainya. Bahkan Jangan-jangan ada perselingkuhan juga, jangan-jangan. itu gak usah kau tanya bang, kalau aku mengakui. Lalu ditanya itu. Oh, itu bisa 28 Apa hubungannya rakyat dengan polisi? 284 itu. Sampai video callan ya Kak Sansa ya. Apa? Sampai video callan ya. Saat itu dia berselingkuh bukan. Ini serius mau bahas ini? Serius dong, aku serius Semua banget. dibahas kita, semua dibahas. Iya, aku serius Kalian banget. mau? Memang itu nggak pernah dibahas. Iya, makanya serius banget. Jadi Naik, Itu adalah hal yang menarik. viewernya Tayang naik perdana. tuh Kak Sansa, viewernya naik. Kepo pasti oke. kan. Kata Gua Lihosa. kalau mau ini gua gimana Bang Raffi? Gimana Bang Jaka? Gimana Abi? Semua Gas. Setuju. agak Apaan nih? bergairah gue kalau Setuju dong. Itu Ya sesuatu udahlah. yang Oh, ini membanggakan. bakal isu yang menarik Nanyain lagi gue, nih, gue langsung cerita tuh. ke dia Naik ini. kan? Apaan ini, Jack? Kak. Viewernya pada Iya, mau Mecer tuh Kak. Mecer Kakak ngomong. tanyain gue. Cepat. Tanya. Apa? Dia kan apa bertanya bagus nih pertanyaannya. Coba tanya gue ulang. Tadi gue Ya, lupa. Kak. Jadi pertanyaannya begini, aku barusan nonton tuh Fiti, ada ngebahas, ada saling balas-balasan nih antara Kak Sansa sama Natalie Holscher. Ada apa sih sebenarnya? Ini nih sampai 201 nih yang nonton nih. Pada kepo itu pasti mau tahu. Ada apa Natalie Holscher dengan Sansa Bella? Oke, yang seperti yang telah Natalie akui bahwasannya dia di dalam video call tersebut itu dia, gitu kan? Itu sepakat ya kita ya. Nah, tapi kan sebenarnya gue nggak nunjukkan muka orangnya, tapi hari ini gue bilang itu AKBP Inenga Adiputra, mantan suami gue, ya. Jadi pada gue ini adalah istri kedua, bukan istri dua, maksudnya dia cerai baru gue Iya, nikah sama gue, iya. gitu ya. Nah, pada saat 2020 gue menikah, punya hak dong untuk memeriksa HP. Nah, itu masih ada komunikasi di 2020. Begitu. Maka dia adalah salah satu yang gue beres-beresin, kan begitu. Nah, buka lagi rekening koran. Ya sudah, nggak usah kita bilang nominalnya karena itu uang rokok gue per hari, ya. Jadi, terus, apalagi Mecer? jadi Terus ini masih pertanyaan abu-abu nih Kak sejauh Sansa. mana Jadi hubungannya? iya, itu dia. Jangan setengah-setengah ya Kak Sansa ya. Iya, sejauh mana? Kasih info ya. Jauh mana? Ya, gue biar aman gitu. Diduga ya dalam. Jangan aman-aman juga lah. Transaksional lah pastinya. Enggak aja. Oh, itu ada transaksionalnya. Ya itu kan yang gue posting. Yang foto yang nggak gue posting kan ada. Iya. Menyala. Jadi pada saat udah 5 tahun saja gue nggak pernah lo posting itu. Jadi gue kalau misalnya mereaction dia gitu kan, misalnya dia lagi ngebahas pelakor mana, terus gue reaction senggol gitu, tanpa gue menampilkan dan menunjukkan kenapa. Kan gue udah selalu bilang tidak akan gue senggol orang secara personal kalau tidak pernah dia berurusan secara personal dengan gue. Tapi walaupun gue dibilang pansos ini itu, nah hari ini gue katakan karena apa gue dulu nggak mau sefrontal itu karena gue masih istrinya. Gue tidak akan mempermalukan sebegitunya suami gue. Lu kalau habis ngomong besok-besok bikin VT terakhirnya gini prikitiu gitu. Enggak, sebenarnya enggak terlalu masalah juga. Nah, tapi dia berdusta ketika dia bilang 2016. Ya. Karena di video, di screenshot video call tersebut menunjukkan pangkatnya. Sehingga 2016 dia belum berpangkat itu. Dan kalau 2016 tentunya bukan gue yang diselingkuhi, tetapi istri pertama. Itu. Kasus ini maksud gue nama dia ini pun sudah masuk di jajaran Paminal pada saat itu. Jadi bukan hanya satu, bukan hanya Natalie jangan bersedih, ada orang-orang lain. Pemain berarti memang pemain. Makanya gue tidak mau belum bersedia pada saat itu menjadi bayangkari, walaupun atasan-atasan itu, abang-abang jenderal itu telah minta gue, tapi itu tidak mungkin gue sampaikan. Dan kenapa mereka memaklumi itu, dan harusnya kan itu kena kode etik.
karena setiap yang menikah dengan Polri ya polisi itu kan harus bersidang pernikahan dan menjadi bayangkari begitu. Tapi dikarenakan ya adanya laporan-laporan kode etik di dalamnya yang apa ya, yang mereka simpan sendiri sebagai kasus internal, itulah yang membuat mereka memaklumi kenapa gue belum bersedia begitu. Gitu guys. Jadi Nah, ini bukan karena gue istri kedua, bukan karena institusi Polri tidak mau, bahkan ini rekam, sampaikan karena gue surat menyurat dikirimkan semuanya untuk bersidang. Betul. Menjadi bayangkari begitu. DJ Indah, bener nih, 99% lelaki selingkuh. 1%-nya gua. Gua gimana Bang? Jadi semenjak dia dengan gue itu memang apa ya, tidak sebrutal yang dulu lah begitu. Tidak sebrutal yang dulu, bahkan kejadian kepada keluarga gue itu setelah perceraian justru. Karena berkali-kali gue minta cerai, itu dia nggak mau. Begitu, terus apalagi Mecar? Enggak sih. Yang dia mau spill-spill, diancam-ancam dia mau spill-spill itu apa rupanya Kak Sansa? Katanya, oh iya kalau kamu spill, si Natalie Holscher kan dia ada balas kan. Dia bilang, oh ya udah, dia juga pengen nge-spill apaan? Dia mau menunjukkan bukti-bukti. Sebenarnya dengan dia mengakui saja itu bukti sudah cukup. Satu. Yang kedua, dan ketika dia menunjukkan bukti-bukti yang lainnya atau mungkin begini, dia menunjukkan bukti kedekatan lah ya, selain daripada video call itu mungkin tahunnya atau siapa yang dahulu menghubungi, mungkin begitu. Poinnya di sana bukan itu. Poinnya 2016 atau 2020 Natalie telah berhubungan dengan suami orang karena Nengah tidak pernah bercerai dengan istri. Maksudnya maksud berhubungannya berhubungan seperti apa, Kak? Maksudnya berhubungan gimana? Ya elah, udahlah Bang. Nah, itu menyambung dari pertanyaan DJ Indah tadi, itu ewong-ewongan enggak? Ya DJ Indah tadi ada komen. Ya ewong. Jadi berapa kali dia ngewong dalam sehari? Jadi kalau misalnya dibilang gue kan dia seolah-olah itu sebelum sama lu. Iya. Nggak ada masalah dengan itu karena apa? 2016 Nengah masih mempunyai istri. Begitu. Itu poinnya. Begitu. Ya kan nggak Mbak Mecar? Iya. Oke Kak. Jadi rasa penasaranku sudah terjawab. Terima kasih untuk Sansabella atas klarifikasinya dengan permasalahan ini. Ya. Sebenarnya gue Silahkan. adalah orang yang tepat untuk membahas. Kenapa? Karena gue adalah istrinya AKBP Ineng Adiputra pada saat itu. Begitu. Yes. Itu yang paling penting. Jadi jangan bilang ini pansos. Iya, karena gue nggak buka. Jadi kalau misalnya orang bilang 2016 kan Natalie Holscher masih gadis, ya, tapi dia baru pacaran dengan suami orang, itu AKBP Ineng Adiputra gitu. Kalau dibilang tidak pacaran, untuk apa video call? Ngapain video call dengan suami orang? Mau buat SIM? Walaupun AKBP Ineng Adiputra ini pernah terjerat OTT kasus SIM, tapi kan nggak mungkin buat SIM itu video call gitu. Sampai tiduran lagi. Minimal Jadi Natalie call Holscher aja salah begitu. satu wanita. Buat SIM, cuman SIM-nya mungkin simpanan. Nah, ada lagi nih cerita. Sebenarnya pemegang kunci itu Mailnya Nikita Mirjani. Karena pada saat itu dia adalah germinanya yang menyediakan apartemen untuk disewakan oleh si Natalie. Dan yang bayar itu AKBP Ineng Adiputra begitu. Oh wow, menyala. Ini gue bukan mau menjelek-jelekkan mantan, tetapi kita cerita pada saat apa yang gue alami di dalam rumah tangga begitu. Tapi merasa tertekan gak sih Mbak Zanzabella? Enggak. Ditekan gue, kadang-kadang gue di atas Mbak, nggak ditekan. Puas loh. Kata DJ, waduh Mail. Dan ternyata kuncinya hilang sama si Mail ini. Akhirnya masuk penjerong, tapi sebenarnya nggak masalah buat gue. Natalie sendiri yang mengakui itu, karena gue tidak memposting foto
atasnya nengah enggak, gue nggak posting. Tapi dia langsung bilang, itu sebelum gue ketemu elu. Iya, sebelum elu ketemu gue juga tetap elu pelakor, begitu. Gitu lah. Enggak lah, enggak pelakor lah. Will, wanita idaman lain, jelek itu pelakor nggak ada. Orang sama-sama suka kok. Itu pemirsa ya. Jadi jangan ada lagi yang bilang, oh dia ini simpanannya polisi. Oh gila-gila kau. Aku ngomong sama atasan senior-senior yang jenderal pun nggak apa-apa. Mereka tahu aku istrinya. Bahkan sidang kode etik kemarin gue masih disuruh balikan. Tapi maaf, selera saya bukan dia lagi. Begitu ya pemirsa ya. Apalagi kalau kalian menggiring opini, oh direbut ponakannya, oh salah. Kenapa? Karena saya sudah bercerai dengan AKBP Ineng Adi Putra. Kan Sekarang itu perceraian baik-baik, kami masih berteman, dia masih meminta gue untuk kembali padanya. Tetapi memang dari banyaknya yang gue ketahui setelah pernikahan, gue kayak nggak yakin hubungan ini akan panjang gitu loh. iya. Wah, langsung naik penontonnya. Emang gosip kalian ini, hobi gosip. Gosip. Makanya tadi aku bilang coba Kak Sansa bahas. Jadi Pasti selera naik. Kak Zanzabella sekarang ini yang punya batu bara, bukan lagi polisi ya. Enggak, aku nggak pernah sama pengusaha batu bara ya. Jadi apa seleranya sekarang kalau bukan pengusaha? Mantanku itu sebelum nengah itu dokter. Dia top 5 lulusan Ajman University Dubai. Luar biasa. Lalu yang sebelum gue beberapa kali menikah. Yang pertama pasti gue harus menikah dengan Tengku juga. Itu tuntutan keluarga dijodohin ya. Karena dijodohin akhirnya gue ya udahlah begitulah ya. Iya. Lanjut. Lalu gue menikah dengan seorang head regent dari perusahaan asing gitu ya. Istri pertama. Jadi gue ini nggak pernah jadi istri kedua. Tidak pernah. Begitu. Paham kalian? Nggak percaya terserahmu. Halu katanya. Ya beginilah pemirsa ya. Ya jadi sudah banyak yang dilewati ya Kak Sansa, makanya bisa jadi wanita. Sudah banyak yang dilewati. Pemberani. Bentar Mbak, gini tanya dulu dong teman gue mau klarifikasi. Ada mau diklarifikasi nggak? Jakaria Irawan, coba. Apa yang mau diklarifikasi? Ya nggak ada ya udah. Mas Abi itu dibilang jangan bahas menikah, kasihan yang baju putih nggak nikah-nikah, Cena. Gimana tuh? Aku lagi sibuk banget, pacarku nih ngecat di HP yang ini loh nih. Lagi menentukan tanggal ini. Pernikahan. Tanggal jalan-jalan. Tanggal pernikahan. Ya, sekarang apalagi guys? Ini laki-laki kenapa pada diam? NM udah, NM lagi. Gak terlalu repot dengan perselingkuhan itu. Karena hal yang kayak sesadis kejadian Lisa ini udah pernah gue alamin, bahkan lebih sadis lagi yang gue ketahui gitu loh. Sampai senior. Sampai mereka itu saling tahu suami istri hanya untuk mempertahankan sebuah jabatan dan sebuah tahta. Mereka akhirnya siapa lu siapa gue gitu kan. Itu gue alami. Bahkan salah satu yang masuk ke dalam itu yang cerita gue tadi itu, dia mengakui dia punya suami tapi punya anak katanya dari si mantan gue ini, dan suaminya nggak tahu kalau itu bukan anak dia gitu loh. Itu semua fakta dan data-data itu ada di internal Polri. Begitu. Jadi kalau yang kayak gini nih biasa menurut gue, karena gue sudah melewati kisah-kisah yang gue saksikan secara langsung berhubungan dengan gue sendiri, itu ya lebih parah ya. Jadi kayak mereka swing, mereka saling diam, yang penting lu gue, itu biasa terjadi di pejabat-pejabat begitu. Gitulah ceritanya. Masa lalu kok diklarifikasi lah, orang cerita piye toh. Tadi ku bilang mantan suamiku, malah mantan suami gue yang paling rendah titelnya itu justru nengah. Gitu ya, maaf ya pemirsa, walaupun dia AKBP, tapi sama gue that's nothing. Ya, kayak gitu loh ya. Paham kalian? Dah. Jangan lagi tanya, Kabela kerjanya apa gitu. Nggak usah kau pikirin kerjaku apa ya.
Kak Bella update terbaru NM gimana kata? Oh, tanya Mecer. Gila. Kok Gue lagi, tanya aku? gue lagi dapat kabar nih, nyambung ada NM-nya kan. Oh Dapat iyalah, bahas kabar. NM lah. Udah, Mas yang Abu tadi itu beritanya udah masuk nggak ke penting. Nah, beritanya ada masuk ke kabar Google terbaru, katanya soal guys. NM. Terkait dengan berita NM ini, diduga Dokter Oki Kenapa? terlibat di dalam kasus ini. Diduga ya, diduga. Belum jadi Oh, itu tersangka kan- ya? Itu kan dari awal, Mas Jaka. Iya. Itu kan dari awal. Kan mereka berapa sekawan sih? 1, 2, 3. Bertiga. Ya makanya kan kenapa proses penyidikannya ini diperpanjang lagi. Kayaknya arah-arahnya ke sana nih. Nah, dengarkan. Orang ini ngomong katanya, wajar lah dia pinter ngomong. Bukan masalah begitu. Gue kuliah ya setan. Lu pikir gue tamat SD? Gue mencalon DPR RI berdasarkan kaderisasi, bukan dari Partai Aniani Nasional. Ya, camkan itu. Lu buat Camkan baik-baik. Oh, bener. Di PDI Perjuangan nggak ada orang bisa tanpa melewati kaderisasi. Jadi jangan kau harap kau kenal sama Tubang terus kau bisa nyalek DPR RI di sana. Kalau kau mau buktikan tes gitu. Pokoknya yang dari Dan dia selentingan disuruh S3. dari dengar-dengar kabar dari angin yang berhembus, katanya bulan ini ada lagi yang mau naik PSK. Wis mantap. Siapa Ini kan ya? Oh Yang nggak kasih- salah, Pak. Kita lihat aja, kita kan nggak boleh mendahului polisi. Gue lagi ya kan? ngebaca berita gue sendiri, anjoy. apaan Bi? Halusinasi. Giliran gua untuk Apa? Siapa yang NM halusinasi? Kau ini SDM rendah, please go away. Halusinasi lagi katanya, ada gila-gilanya kurasa. Masa ngomong di sini halusinasi, aku dituntut orang lah, ada gila-gilamu. Itu Tinggal Mami lagi Oki nanti kapan sidang tersangka-tersangka lagi? berikutnya lah. Udah cocok itu. Ya nggak ada bedanya pemeras-pemeras itu sama oknum ormas ya. Sama-sama meres, sama-sama minta THR gitu. Sama-sama. Tapi lah cucok lah. YOLO ya di Gak usah disebut namanya. YOLO Mane. Dia bakalan tersangka juga, guys. 10 tahun. Loyo kok loyo. Loyo. Oh iya. Loyo itu 10 tahun ancaman pidananya. Amin. Tinggal Kak nunggu Sri, waktu Kak, aja. Kak Sansa, update-annya gimana sih? Maksudnya kakak tuntutannya kenapa bisa sampai 10 tahun? Itu Ini tuntutan apa? pengacaranya Kak, ini pengacaranya. Nah, silakan. Mas Bang pengacara, Rapi, Bang Rapi. minta tolong. Enggak aja Kak. Iya, jadi Loyo ini kita duga telah melakukan ataupun penyebaran data pribadi dari milik Zanzabella yang dikirimin kepada salah satu yang kita jadikan saksi nanti, karena diketahui dari saksi tersebut bicara bahwa data pribadinya milik Zanzabella itu didapatkan dari seorang yang bernama YI ini atau Loyo lah. Nah, jadi mengarah ke situ, dan itu tidak boleh tuh karena kan berkaitan tentang data pribadi seorang. Jadi buat teman-teman juga nggak boleh tuh ngasal-ngasal ngirimin data pribadi orang. Karena kalau orang yang nggak namanya nggak menyetujui ya bisa dilaporkan. Contohnya nih Mbak Zanzabella, akhirnya kita laporkan dan ancaman hukumannya itu 10 tahun. Oh, wow. Jadi kalau ini mereka bilang kalau nggak berani sebut namanya Christine. Yang kita sedang laporkan ini namanya Christine ya. yang kemarin kita ketawa-ketawa. Cara pelaporan, Christine nama aslinya atau nama panggungnya Yolo Ine. Ya, bahas pengacaraku yang tersayang. Ya, dengar ya, kalian gak usah protes karena di sini gua moderator. Kalau gua nggak suka, ya gua mute kalian biar pala loh. Ini si Ernita aneh, yang dibahas bukan kerjaan, itu kerjaannya Mas Raffi. Mas Raffi itu penasehat hukumnya Kak Sansa, makanya dia lagi bahas kerjaannya dia. Kamu yang nggak nyambung sayang, gimana? Atau Jadi si Yolo ini udah mulai nggak enak tidurnya. Udah nggak nyenyak dia tidur Udah kan. mulai Udah 10 tahun. agak-agak spanning ya kan. Iya, agak 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun. 10 tahun nggak main-main loh.
Nggak main-main loh. Tuh, belum jadi tersangka aja udah nggak bisa tidur. Gimana yang statusnya udah TSK? Jadi Nah, nggak mungkin. Jadi TSK terus rasa bangga dan bahagia itu nggak mungkin banget ya guys. Oh. Itu nggak Orang main-main. sekarang berita terbarunya kalian tahu nggak kalau misalnya NM atau Nikita Mirjani itu mengalami apa ya, tekanan mental karena ada di down sana. mental. Betul. Karena Ya, ada apa? Kalau kita belum tersangka itu cuman nggak susah tidur, tapi kalau udah jadi tersangka ditahan polisi, selain susah tidur, susah berak, susah makan, Betul. semuanya serba susah. Susah nggak ngelihat apa-apa, yang dilihat tuh cuman teman-teman doang. Jadi semuanya serba susah. Ada Kalau yang bilang manis tersangka itu. pakai kacamata itu katanya. Yang Susah nggak mana? bisa Kacamata ada 2, ada 3. Kacamatanya ada 3. Nggak, aku nggak percaya. Ada 3 loh yang pakai kacamata. Pasti Bang Rapi yang dibilang, pasti Bang Rapi udah feeling duluan. Kok Cewek, soalnya di sini cewek. di Cewek, Oh, cewek, itu siapa? cewek. Cewek. Bang Rapi ini membludak banyak banget fansnya Bang Rapi di sini. Gue jadi gimana gitu nih sekarang. Oh. Coba dong, masuk tong sampah lagi kayak kemarin Bang. Oh iya. Mana filter itu? Jadi Netizen iya, ini lucu. pura-pura. Kita berbicara fakta saja, siapa diri gue sebenarnya, background gue, latar belakang gue. Gue nggak ujuk-ujuk pandai bicara politik. Kakek gue berkali-kali gue bilang, kakek gue itu jenderal tentara. Lu bisa cek ya. Itu namanya Tengku Ismail di Medan yang pegang PTP di pusat kota Medan. Jadi kalau misalnya kalian ngomong, jangan kau lihat aku dengan ngerokok betato, jangan kau lihat ya. Coretan di kulitku ini tidak mempengaruhi isi hati dan pikiranku. Merdeka. Mereka. Mereka Horas. Kenapa harus ada merdekanya? Lu kan udah mengundurkan diri. Dia Marhen Bang. Oh, gue bukan Marhen dong. Oh, Masa lu bukan. bilang gue Marhen? Apa Marhen tuh? apa sih? Tahu nggak Marhen apa? Nggak tahu. Kaum miskin. Oh enggak. Maksudnya pembela kaum Marhen. Oh, pembela kaum Marhen, ya. Iya kan nasionalis. Betul. Oh, Ngomong Nih, tapi setelah Mbak- gue udah bilang Nengah itu adalah titel yang dan pangkat yang paling rendah dari yang gue punya mantan gue. Kalau kalian bilang ala halu, kau nanti malu kalau aku tunjukkan. Gitu. Orang kok nggak terkejut-kejut aku lihat orang berpangkat ya. Jadi diam kalian semua. Tapi memang benar Mbak, pangkat setinggi apapun suami tetap rendah di mata istri gimana ya? Curhat. Ya karena dia telah menjilat di tempat-tempat yang yang terhina ya. Puas netizen. Mecer langsung Ngumpet lah aku. Terlalu barbar Kak Sansabella ini, ngumpet aku. Aduh. Mantan barang bekas. Tapi enak juga sih ya. entah apa-apa. Mantan barang bekas, mantan entah apa. Kau pun kalau kuliah entah siapanya suamimu. Udah gitu aja. Jadi kalau kalian gak usah ragukan, misalnya nggak perlu aku cantik, yang perlu yang suka sama aku tuh yang paten-paten. Diam kau di situ. Nggak perlu kakak cantik, udah cantiknya kakak. Alhamdulillah, terima kasih Mecer. Mecer nomor rekening berapa Mecer? Aku DM ya kak. Iya iya. Pas kali mau gajian aku ini. Tahu aja dia tanggal-tanggal gajian Kak Janzabella kan. Aduh. Mau diinget-inget nih. Apa nih? Urus aja hidup kau bagus nggak ya? Justru karena kita nggak bagus kita di sini. Kalau kita bagus kita nggak di sini nih semua nih. Siapa sih yang ngomong? Gue lupa lagi tadi mute dia. Siapa? Gak usah Bukai. di-mute Kak, biarin aja. Yang kaos hitam tengah manis iji Jaka. Nomor rekening Kirim. Jaka istighfar lu Jaka. Kemarin Jaka udah di endorse skincare Mbak Zanzan. Gimana lo? Iya. Iya. Ini siapa? Nikita Mirjani. Kau gak berani sebut merek dong.
Iya, spill perak dong. Mana ya aku simpannya? Cari dulu. Beneran itu di endorse? Dokter Oki. Nggak tahu, dia bilangnya begitu. Ada Bipomnya nggak nanti apa Merkuri lo? Ntar lu dimintain duit, Jack. Ada uji labnya nggak? Iya. Ntar. Oh iya, apa namanya? Belwa. Nah, kata pendukung Desnya, tolong ditanggapi soal skincare ini. Ya. Enggak Untuk lah. teman-teman kata yang ingin kata pendukung ganteng, jangan lupa pakai ini. Aduh, Alay aduh, lo. parah nih royalti. iya alay. Gua nggak pakai tuh skincare yang nama-nama orang. Jangan pakai skincare guys, yang alami aja. Alah, Erudo maksud lo. Gak ada itu. Gua memang gak pakai skincare, tapi gua botox, haifu, gua rutin. Kalau enggak gila-gila lu, anak gue 5. Oh, botok. Masa Kalau iya? Kak Zanzabila botok, kalau Bang Rapi dia botak. Bercanda Bang Rapi, bercanda. Satu lawan segerombolan. Satu siapa nih? Yang dilawan siapa? NM. Mecer dulu yang jawab itu. Kami satu-satu untuk menjawab komen yang tadi. Dimulai dari Mecer. Segerombolan Apa yang satu. Apa? Segerombolan Gua lawan dulu satu. Gua dulu aja Satu deh. lawan segerombolan. Maksudnya siapa satunya itu? Yang Gua dilawan. satu-satu dari Mecer. Satu itu siapa dulu? Coba disebut. Iya. Putri, yang cantik, rupawan. NM, katakanlah NM. Nikita Mirjani. Jangan, kita tidak boleh main-main begitu. Coba dulu si Putri nih. Coba jarimu ketik sayang. Siapa itu satu maksudmu? Iya, yang Soalnya satu kita siapa udah dulu? Bahasnya banyak loh. Kita udah bahas LM, kita bahas RK, kita bahas MH, kita bahas Kak Zansa. Jadi siapa ini satu lawan segerombolan? Itu dulu yang harus kau ngomong. Kenapa dari tadi ikut tanya-tanya? Putri, jangan menghilang dari lane kamu. Ditanyain kok siapa tuh satu itu. Udah kita duga aja. Kalau misalnya itu orangnya Nikita Mirjani. Nikita Mirjani itu bukan dilawan oleh segerombol, tapi dia sedang bertaruh dengan kebenaran, ya. Jadi yang dia lawan itu bukan kami. Kami ini apa sih? Kami ini Yang debu. itu Reza Gladys loh. Dan kami ini bukan orang yang dibayar oleh Reza Gladys loh. Kenal juga enggak gua? Makanya. Justru kita Ini mau bukan orang yang dibayar oleh Reza Gladys, Gladys. tapi nomor rekening kami taruh di sini ya dok ya. Kalau ada. Justru kita mau ngelaporin Reza Gladys. Juara banget lu bang. Kasihan Pansos. Kasihan Pansos pengen jadi artis. Ya enggak lah, kalau mau jadi artis dari dulu jadi artis. Nikita Lopers. Kenapa pendukung-pendukung Nikita Mirjani masuk ke sini? Enggak ada yang berbobot pertanyaan kalian. Makanya kan tadi aku Siapa katakan idola gini. kalian, ya? Aneh. Di awal live aku tadi kan katakan begini, kalau memang kau sayang dengan Nikita Mirjani, kau besoklah ke sana, kau bawain makanan, kau bawain air galon untuk mandi, untuk cebok dia. Janganlah kau berkuar-kuar di sini gitu loh. Gak mungkin gak diterima sama Nikita Mirjani. Bawakan obat, siapa tahu nanti dia masuk angin di sana kan, bisa minum obat gitu. Ngapa Orang kau keluar di teman-temannya sini? aja nggak diterima, apalagi cuman mereka ini. Kata Nikita Mirjani, lari kalian gitu. Miskin gitu nggak? Gembel gitu nggak? Mismin, lari. Gusmin kau gembel, kau ngapa kau kesini katanya kan? Beli saja pun yang murahan katanya. Tunggu aja mainnya manusia bermuka dua. Maksudnya siapa sih? Kalau ngomong dijelasin gitu. Yang ada ini muka bermata dua.